Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 14 di prediksi berbunyi tentang cahaya dan alat optik. Jadi di sini yang kemungkinan keluar itu adalah sifat cahaya dengan percobaan. Jadi seperti pada TPM ASPD kemarin, jadi ada percobaan seperti kalau yang kita lihat di soal kota ya, soal kota kemarin ada percobaan cermin cekung. Terus yang ini alat optik, ya kemungkinan besar yang keluar itu hanya untuk mata, misal miopi, presbiopi atau astigmatisme saja. Jadi untuk alat optik kan luas ya, ada mikroskop, ada teleskop, ada loop dan lain sebagainya. Tapi di sini yang keluar adalah pada cacat mata, jadi menentukan kekuatan lensa. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Kita lihat seperti pada contoh soalnya. Ini ada beberapa soal, ada yang tentang cermin. Cermin yang keluar adalah tentang cermin cekung, karena kalau cermin cembung itu sifatnya selalu sama ya, selalu maya tegak diperkecil, sehingga tidak akan ditanyakan sifat bayangan maupun letak-letak dan lain sebagainya. Jadi yang ditanya mesti cermin cekung nanti. Nah, lalu yang percobaan ini seperti pada soal nomor 47, jadi ada gambar percobaan, kalian disuruh menentukan nanti apa, entah sifat bayangan, entah jarak, entah perbesaran. Lalu ada lensa. Nah, setelah lensa nanti ada juga cacat mata. Jadi kekuatan lensa ini yang ditanyakan adalah kekuatan lensanya. Yang nomor 50 yang ditanya adalah jenis cacat mata dan jaraknya. Gitu. Nah, kita akan mulai dari soal nomor 45 di sini. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung. Coba kita lihat. Jadi di sini ada benda di mana dengan F diketahui ya. F-nya sama dengan, bentar saya ganti warna merah. Di mana F-nya sama dengan 10 cm. Supaya dihasilkan perbesaran setengah kali benda, berarti di sini setengah kali besar benda ini adalah kata kuncinya. Perbesaran itu simbolnya adalah M, magnitude ya. Berarti M-nya adalah setengah kali. Jarak benda dan sifat bayangan yang ditanya adalah jarak benda itu S, sifat bayangannya apa? Oke, berarti kita harus nyari S. Nah, S ini kita bisa cari dari rumus umum optik, yakni 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan. Nah, ini kan nanti kalau misalkan kita mau nyari S, kita bisa dapat dari sini, atau kita bisa juga dapat dari rumus perbesaran, mana M sama dengan S aksen dibagi S. Perbesaran rumusnya selalu bayangan dibagi benda, gitu ya. Nah, di sini kan tidak ada mau nyari S Pak, gitu ya. Tapi tidak ada S aksennya, adanya cuma F. Berarti kita main substitusi matematika sekarang. Yuk, M-nya diketahui. Nah, pasti dari M ini ada sesuatu yang bisa kita dapatkan anak-anak. M-nya setengah, kita masukkan setengah sama dengan S aksen dibagi S. Nah, berarti kita kali silang, S sama dengan 2S aksen. Nah, berarti S itu sama dengan 2S aksen. Kita bisa substitusikan 2S aksen ini ke rumus yang ini. Panahnya salah. Ke sini. Sehingga bisa kita dapatkan 1/F sama dengan 1/2S aksen. S-nya sama dengan 2S aksen, kita ubah ditambah 1/S aksen. Nah, karena ini nanti kita bisa ketemu F. Berarti kita bisa ketemu S aksen, maksudnya F-nya kan sudah ada. Oke. Nah, ini 1/F sama dengan, kita samakan penyebutnya 2S aksen dan S aksen itu kalau disamakan penyebutnya menjadi penyebut yang dengan bilangan tertinggi dan kelipatannya. Di S aksen sama 2S aksen itu jadi 2S aksen ya, kelipatan terpaling dekat dan tertinggi dari penyebutnya ini. Oke, berarti ini 2 tetap 1, yang ini jadi 2 berarti tambah 2. Oke, berarti 1/F sama dengan 3/2S aksen. Kita masukkan, nah sekarang berarti kita balik dulu aja, F sama dengan 2S aksen per 3. Nah, ini kita udah dapat F-nya. Sekarang F-nya kan ada di 10 cm, kita tinggal ngubah. F sama dengan 2S aksen per 3, berarti 10 sama dengan 2S aksen per 3. 3-nya kita pindah ke sebelah ruas kiri, berarti jadi 30 sama dengan 2S aksen
Ya benar. Berarti S aksen sama dengan 30/2 ya, 15 cm. Nah, udah ketemu S aksennya 15 cm, kita tinggal pakai rumus perbesaran aja untuk mencari S. Berarti kan M tadi sama dengan S aksen per S, M-nya tadi setengah, gitu ya, sama dengan S aksennya 15 per S. Kita kali silang ya. Jadi S sama dengan 30 cm. Wes. Udah ketemu, berarti jawabannya C. Kenapa sifatnya nyata dan terbalik? Karena fokusnya kan 10 ya. Fokusnya 10, berarti 2F-nya ini ketika sudah di ini ya. Berarti karena apa namanya? Dia berada di ruang 3. Jadi kalau misalkan ini kita gambarkan F-nya 10, 2F-nya 20, berarti kan benda 30 ada di ruang 3 gitu. Bendanya di ruang 3 karena 30 cm. Ini 10, 20, nah bendanya kan 30 cm, berarti dia ada di ruang 3. Sehingga benda di ruang 3 itu di depan lensa, di depan cermin, maaf. Di depan cermin, dan juga sifatnya dia ini bayangannya tadi S aksennya positif, S aksennya tadi mana? Nah, ini 15 cm nilainya positif, maka sifatnya nyata. Nyata pasti terbalik, jawabannya C. Oke, begitu. Lanjut nomor 46. Nah, yuk. Nomor 46, perhatikan gambar percobaan cermin berikut. Cermin yang digunakan cermin apa? Ingat anak-anak semuanya bahwa cermin yang sifatnya selalu sama itu adalah cermin cembung. Cermin cembung sifatnya adalah maya, tegak, diperkecil itu selalu. Nah, maya ini artinya kan di belakang cermin ya. Jadi seolah-olah berada di belakang cermin. Seperti kalau kita melihat spion motor itu kan cermin cembung ya anak-anak. Atau kalian mengaca saja cermin datar, bayangan kalian itu seolah-olah berada di belakang cermin. Itu namanya maya. Maya tegak dan diperkecil. Nah, kalau di sini ini cerminnya di sini di sebelah kanan nih ya, paling kanan ini cermin, tengahnya itu lilin, sebelah paling kirinya ini layar. Nah, berarti kalau ada seperti ini, layarnya ini berarti bayangan, ini benda, ini cerminnya, bayangannya terbalik. Ya toh, ini terbalik. Sehingga pasti bukan cermin cembung. Karena cermin cembung selalu memiliki bayangan yang tegak. Berarti yang terbalik dan nyata, nah ini nyata terbalik ya, ini pasti ternyata ya, karena bayangannya di depan. Nyata terbalik itu pasti dia cermin cekung. Berarti jawaban yang C dan D salah. Nah, sekarang kita lihat jari-jari kelengkungannya gampang. Jari-jari kelengkungan, jari-jari ini sama aja 2F. 2F itu sama aja nilai R. Nah, kalau pada cermin ini titik pusat kelengkungan cermin cekung. Nah, ini F, ini 2F atau R. R atau 2F itu sama. Karena R nilainya sama dengan 2 kalinya F. Misalnya F-nya ini ketemunya nanti 10, berarti R-nya jadi 20. Begitu pokoknya R itu 2 kalinya F, ya. Oke, sehingga kita bisa cari jari-jari kelengkungannya menggunakan rumus F dulu. Nah, S ditambah S aksen. Kita cari F-nya dulu. Kita diketahui dulu ya di sini ya. Nah, 30 cm itu jarak cermin ke benda, berarti S-nya 30 cm. Jarak bayangan ke cermin 60, berarti S aksennya adalah 60 cm. Berarti kita bisa tentukan sama dengan 1/30 ditambah 1/60. Jadikan samakan penyebutnya per 60. Ini 2 tambah 1. Berarti 1/F sama dengan 3/60. Nah, kita cari F-nya dibalik ya. Berarti 60/3 sama dengan 20 cm. Ingat ini baru F, sekarang kita cari R, jari-jari sama dengan 2F, jadi sama dengan 2 kali 20. Nah, 40 cm. Jawabannya yang B. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 47. Nah, yuk 47 ini soal yang percobaan itu ya. Oke. Abi melakukan percobaan pemantulan pada cermin cekung dengan menempatkan lilin di antara cermin cekung dan layar. Bayangan yang diperoleh ditunjukkan seperti pada gambar. Oke. Ketika lilin pada posisi seperti gambar, tinggi bayangan yang terbentuk di layar 1,5 kali
tingginya lilin, titik. Jika lilin tersebut digeser 8 cm menjauh lilin, maka sifat bayangan terbentuk adalah oke. Kalau ditanya sifat bayangan yang terbentuk, kalian harus tahu F-nya, fokusnya. Kenapa harus tahu F? Karena kalau tahu F, nanti kalian bisa menentukan ruang-ruangnya anak-anak. Ini kan F, 2F. Ruang 1 itu antara ruang cermin dan F, ruang 2 itu F dengan 2F, ruang 3 itu di lebihnya 2F. Berarti kita harus tahu F-nya. Nah, F itu rumusnya apa? Kita lihat, F itu rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Berarti kita harus tahu dua ini, S dan S aksen. Yuk kita ketahui dulu, diketahui. Di gambar kita bisa menemukan apa ini anak-anak? Dari lilin sampai ke cermin itu disebut jarak bendanya. Berarti S-nya kita udah dapat nih 20 cm. Diketahui apa lagi? Ketika lilin pada posisi gambar, tinggi bayangan yang terbentuk di layar 1,5 kali. Kalau ada kata-kata 1,5 kali, berarti ini kan lebih gede 1,5 kali. Berarti pasti ini adalah perbesaran. Ya, besok kalau ada kata-kata 1,5 kali, 2 kali atau berapa kali, itu berarti dia perbesaran. Ya, berarti perbesarannya M sama dengan 1,5 atau 1,5 itu 3/2. Oke. Nah, perbesarannya 1,5 kali. Kalau sudah, sekarang kita bisa dapetin si S aksen ini dari perbesaran, ya kan? Kita kan mau nyari 1/F ini ya anak-anak. 1/F sama dengan 1/S plus S aksen. Kita tahu bahwa M sama dengan S aksen per S. Lawang M-nya sudah ada, S-nya sudah ada, berarti kita bisa dapetin S aksen dari rumus M. Begitu. Jadi pokoknya cermin lensa itu cuma punya dua rumus anak-anak, perbesaran dan juga ini untuk mencari F, 1/F itu tinggal diutak-atik saja. Cuman dua itu saja sebenarnya. Nah, M di sini M sama dengan berapa tadi? Langsung saja ya, 1,5 sama dengan S aksen dibagi 20. Oke. 20 kita pindah ke kiri jadi kali, 20 kali 1,5 sama dengan 30. Nah, S aksennya udah ketemu. Oke, udah ketemu 30. Berarti kita bisa cari F, 1/F sama dengan 1/S-nya tadi 20 ditambah 1/S aksennya 30. Jadi sama dengan per 60 ya, biar sama penyebutnya. 2 dikali 3, 30 dikali 2. Berarti sama dengan 1/F-nya ini 5/60. Nah, F-nya kita balik jadi 60/5, berarti sama dengan 12 cm. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa di sini F-nya udah ketemu 12 cm. 12 cm itu berarti ruang satunya, ini misal cermin ya, cermin. Nah, ruang satunya terletak di 12 cm. 0 sampai 12 ini 2F atau R-nya 24. Nah, ini berarti ruang 1, ini ruang 2, di sini ruang 3. Oke, yuk. Nah, sekarang jika lilin tersebut digeser 8 cm menjauh cermin, S awalnya tadi 20 cm, S yang kedua jadi digeser 8 cm menjauhi cermin. Berarti nanti lilinnya ada di lebih jauh gitu ya, 8 cm, berarti jadi 28 cm. Nah, 28 cm ini misal dijauhkan gitu ya, letaknya kan berarti ada di ruang 3 ya anak-anak. Jadi cerminnya lilinnya nanti jadi 28. Nah, misal awalnya dia 20 terus ini jadi di 28 cm. Berarti cermin ada di ruang 3. Nah, sekarang Pak Habibie akan jelaskan bagaimana bisa menentukan sifat bayangan dengan cepat, ya. Oke. Saya akan coret-coret di sini. Bentar. Bisa dilihat. Oke. Misal gini ya. Tuh, nggak lurus. Tar. Oke. Ini. Oke.
ibaratkan ini lurus gitu ya. Nah, yes. Oke. Nah, di sini tadi cerminnya. Oke. Cerminnya di sini F. Terus ada 2F. Nah, ini tadi F-nya adalah 12 cm, ini 24 cm gitu ya, jaraknya ya. Nah, antara titik pusat kelengkungan dengan si F itu disebut sebagai ruang 1. Lalu ruang 2 itu antara F dan 2F, dan ruang 3 itu di lebih jauh dari ruang 2F ini. Nah, kita lihat di sini ruang 4. 2F itu sama aja R ya, kalau nanti misal kalian bingung. Ruang 4 itu ada di belakang cermin. Nah, ini ibaratnya ini belakang cerminnya. Nah, sekarang gini anak-anak. Tadi bendanya, lilinnya itu terletak di 28 cm, kurang lebih lilinnya di sini ya. Misal ini lilinnya. Nah, lilinnya ada di 28 cm, berarti lilinnya di ruang 3. Kuncinya gini anak-anak, untuk menentukan sifat bayangan. Yang pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan itu pasti sama dengan 5. Jadi kalau misalkan ruang bendanya di 1, ruang bayangannya pasti di 4. Nah, kalau ruang bendanya di ruang 2, pasti ruang bayangannya jadi di ruang 3. Kalau ruang bendanya di ruang 3, pasti ruang bayangannya jadi di ruang 2. Karena harus sama dengan 5. 1 tambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. Harus sama dengan 5. Nah, coba kita lihat anak-anak. Kalau di sini 1 ke 4 itu kan dari kecil ke besar, dia angkanya naik. Kalau naik berarti sama dengan dia diperbesar. Kayak gitu. 2 ke 3 naik juga. Nah, naik angkanya dari 2 ke 3 berarti dia juga diperbesar. Sekarang dari 3 ke 2, nah ini malah turun ya. Dari 3 ke 2 berarti nanti sifat bayangannya diperkecil. Nah, terus nyata dan mayanya gimana Pak? Gampang. Ruang bayangan. Kalau ruang bayangannya itu yang kedua ya, menentukan nyata. Ruang bayangan ada di 1, 2, dan 3. Sebenarnya nggak mungkin di ruang 1 sih, karena benda nggak mungkin. Jadi di sini adalah depan cermin ya anak-anak. Di depan, yang sebelah kanannya adalah belakang. Ruang bayangan di 2 dan 3 itu artinya di depan cermin. Itu pasti sifat bayangannya adalah nyata. Nah, sifat nyata itu pasti terbalik. Nah, kalau sudah di sini, kalau misalkan dia berada di ruang 4, nah ini belakang ya nih ya. Ini belakang, berarti sifatnya nanti adalah maya. Nah, maya itu nggak nyata di belakang gitu ya. Maya pasti tegak. Nah, terus kita sekarang tentukan, gampang ya. Jadi kita sekarang tentukan tadi bendanya ada di 20 cm, digeser ke belakang jadi 28 gitu ya. 28 ada di ruang 3. Berarti bayangan itu kan tadi ruang benda di ruang 3 itu ya, yang 28 berarti bayangan pasti di ruang 2. Dari 3 ke 2 itu turun. Nah, bayangan berada di ruang 2 berarti di depan sifatnya nyata pasti terbalik. Dari 3 ke 2 turun berarti diperkecil. Jawabannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sehingga jawabannya ini adalah yang C. Nyata, terbalik, diperkecil. Begitu. Gampang ya? Oke, sekarang kita masuk ke lensa. Gampang pokoknya. Oke, lensa ini juga masih mudah ya anak-anak. Lensa itu sama dengan cermin prinsipnya, hanya saja ruang-ruangnya nanti yang agak berbeda. Oke, kita lihat dulu di soal ini. Bila benda digeser 10 cm mendekati lensa, maka sifat bayangan akhir yang terjadi adalah, berarti kita harus tahu F-nya. Cari F. Intinya kalau mencari sifat bayangan harus tahu F-nya. Gampang ya. Di sini kita ketahui dulu jarak benda ke lensa itu S sama dengan 15 cm. Jarak bayangan ke lensa ini pasti bayangannya itu
itu adalah S aksennya 10 cm. Berarti cari F, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 15 tambah 1/10 jadi per 30 ya, biar gampang ya. Berarti ini 2 tambah 3. Berarti sama dengan 5/30. Itu 1/F. Berarti F-nya dibalik 30/5 sama dengan 6 cm. F-nya udah ketemu 6. Berarti kurang lebih di sini. Ini kan tadi 6, 15. Berarti di sini F, terus 2F-nya berarti di 12 cm, di sini 2F. Nah, ini kan 6 cm. 2F-nya pasti di 12 cm karena ini bendanya 15 cm gitu. Berarti di sini ruang 1, di sini ruang 2-nya benda, di sini ruang 3. Nah, ruang 4-nya benda itu nggak ada. Di sini nggak ada ruang 4 benda. Jadi ruang benda cuma ada 1, 2, 3 kalau pada lensa. Nah, ruang bayangan pada lensa itu juga adanya ada 4, tapi dia kalau nyata itu bukan berada, karena sifat lensa itu membiaskan cahaya atau membelokkan cahaya, sehingga kalau nyata itu F-nya justru ada di sebelah kanannya. Kalau bendanya di kiri berarti nyatanya itu ada di sebelah kanan karena membiaskan cahaya ya. Nah, sebentar, berarti ini F-nya sini 2F. Nah, ini ruang 1-nya bayangan, 1 aksen. Ini ruang 2-nya bayangan, di sini ruang 3-nya bayangan. Nah, terus ruang 4-nya bayangan di mana? Ruang 4-nya bayangan berada di sebelah kirinya di sini. Nah, ini ruang 4-nya bayangan. Tuh. Terus, bila benda digeser 10 cm mendekati lensa, oke. Berarti bendanya digeser 10 cm mendekati lensa, dari 15 dikurangi 10, berarti 5 cm. Nah, bendanya jadi di 5 cm sini ya. Bendanya digeser jadi jarak 5 cm, maka bayangan akhir adalah oke. Benda di ruang 1, benda balik aja. Ruang benda di 1, maka ruang bayangannya ada di 4 gitu ya anak-anak. Kalau sama dengan 5, dari 1 ke 4 itu pasti dia adalah naik. Naik berarti sama dengan diperbesar. Nah, ingat bayangan di ruang 4 tadi, bayangan nyata ini ya tadi, bayangan nyata di depan itu ruang 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, terutama 2 dan 3. Kalau bayangan di 4 itu dia adalah maya. Jadi sebenarnya sama kayak cermin sih, cuman bedanya ruang-ruangnya aja sebenarnya. Bayangan 4 ini dia di belakang lensa. Belakang lensa itu kalau bayangan di sininya, kalau bendanya di sini sama dengan ruang bendanya kalau misalkan pada lensa. Berarti sifat bayangannya adalah maya pasti tegak karena maya itu kan tadi di belakang ya, dan sifatnya diperbesar. Berarti maya dan lebih besar dari bayangan awal. Jawabannya adalah yang delta gitu. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang cacat mata. Oke, mengetahui kekuatan lensa dan juga jarak. Nah, seorang presbiopi, jadi presbiopi ini adalah mata tua ya. Presbiopi ini mata orang yang sudah tua, dapat melihat dengan jelas paling jauh 2 meter dan paling dekat 50 cm. Jadi orangnya tuh mampu melihat paling jelas itu paling jauhnya 2 meter. Berarti kan otomatis dia nggak bisa melihat lebih jauh dari 2 meter. Berarti titik jauh disebut titik jauh. Itu di situ 2 meter. Lalu dan melihat paling dekat. Berarti titik dekatnya adalah 50 cm. Jadi orang itu kalau misalkan baca atau melihat sesuatu yang sifatnya lebih dekat dari 50 cm itu nggak bisa. Dan juga dia kalau misal ngelihat lebih jauh dari 2 meter itu nggak bisa juga. Nah, berarti dia kalau misalkan nggak bisa ngelihat jauh, berarti itu adalah minus. Kan nggak bisa lihat jauh-jauh gitu ya kalau kalian membayangkan. Kalau nggak bisa lihat dekat berarti membacanya harus dijauhkan, berarti dia plus. Nah, minus itu minus miopi,
plus itu hipermetropi. Nah, udah ya. Kalau sudah di sini diketahui juga jarak baca normal. Jarak baca normal itu SN, jarak baca normal. Nah, maka orang tersebut harus menggunakan kaca rangkap yang berkekuatan lensa. Oke. Di sini kalau pada lensa minus itu ya min, itu rumusnya kekuatan lensa yang ditanya adalah kekuatan lensa, itu simbolnya P, power. Pada mata minus, P itu sama dengan minus seper PR, punctum remontum. Jadi 2 meter itu PR ini, titik jauh ini disebut sebagai punctum remontum. Atau kalau misalkan kalian sulit menghafal, ya udah P sama dengan min seper TJ gitu aja, titik jauhnya. Yang plus itu P sama dengan min seper min, yang nggak usah pakai min. Jadi seper SN dikurangi seper PP. Nah, PP itu apa? PP itu titik dekat, punctum proximum. Nah, jadi rumusnya P sama dengan seper SN min seper titik dekat. Nah, gitu aja ya, biar enak. Ini saya kotai. P pada mata minus, ini P kekuatan lensa pada mata plus. Dan ini satuannya dalam meter ya. Satu itu dalam meter, ini juga dalam meter. Nah, kalau dalam senti kita jadikan meter aja. Yuk, kita cari. Yang minus, berarti P sama dengan min seper titik jauhnya. Titik jauhnya 2 meter. Berarti sama dengan min setengah ya, dioptri. Nah, udah ketemu ya jawabannya. Kalau plus itu P sama dengan, karena dia senti ya, kita ubah 1 per SN nya ini 25 cm juga, kita ubah satunya ke dalam satunya dalam senti, jadi 100 per 25 min 100 per 50. Nah, titik dekat ya 50 nya, berarti ini 4 min titik dekatnya 2. Ini 50, 100, ini 2 sama dengan plus 2 dioptri. Jawabannya adalah yang A. Begitu. Jadi cuman min seperti J sama dengan untuk yang minus, yang plus itu S per SN, min seperti D. Aslinya semuanya sama-sama min seper ya. Cuman yang pada hipermetropi yang plus dia ditambahi seper SN aja di depannya begitu. Oke. Nomor 50. Nah, ini 50 ya. Budi memeriksakan matanya di poliklinik mata karena sudah tidak dapat melihat dengan jelas tulisan di papan tulisnya. Setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk memakai kacamata minus 2 dioptri. Nah, ini berarti orangnya min 2 gitu ya. Maka dia pasti minus, miopi. Nah, kalau miopi pasti dia pakai rumus yang P sama dengan min seper PR. Jelas ya. Nah, berarti P-nya tadi min 2, kita langsung bisa tentukan. Min 2 sama dengan min seper titik jauhnya yang ditanya, PR atau titik jauh aja ya. Kalian tidak familiar dengan PR, TJ aja. PR ini P sama dengan min seper TJ aja yang dipakai. Karena kalau PR nggak hafal nanti. Oke, ini minnya bisa kita coret, jadi TJ-nya kita pindah sebelah kanan, TJ kali 2 sama dengan 1. Berarti TJ sama dengan 1 per 2 meter. Karena yang diminta senti, berarti titik jauhnya sama dengan 50 cm. 5 nih, setengah meter kan 50 cm ya. Jawabannya miopi dan 50 cm. Seperti itu anak-anak. Jadi gampang ya soal tentang optik. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Di ringkasan ini adalah tentang listrik statis ya. Listrik statis ini pemberian muatan pada benda yang kemungkinan yang keluar. Interaksi antar muatan pada benda, di sini ada gaya kolom juga. Nah, jadi kemungkinan soalnya itu ada yang plastik digosokkan dengan kain wol, terus kaca digosokkan dengan kain sutra, maka interaksinya kayak gimana? Misalkan, plastik dia menerima elektron dari wol, terus kaca, pokoknya plastik sama wol. Plastik itu bisa penggaris apa? Ini elektronnya dari wol berpindah ke plastik ya. Tapi kalau kaca plus kain sutra, itu elektron dari kaca justru pindah ke kain sutra, sehingga kacanya ini nanti jadi bersifat positif, plastiknya ini jadi bersifat negatif. Wolnya ini jadi bersifat positif, sutranya jadi bersifat negatif begitu. Oke, kita lanjut
listrik statis contoh soalnya. Oke. Ya. Ya, tentang elektroskop juga bisa jadi. Batang kaca digosokkan pada kain sutra seperti pada gambar di bawah ini. Oke, di situ ada kaca plus kain sutra. Masih ingat ya, kaca dan kain sutra? Otomatis kaca ini akan melepaskan elektronnya ke kain sutra, sehingga kaca ini jadi sifatnya positif dan sutra jadi negatif. Batang kaca berarti ini positif, 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 positif. Positif pasti akan menarik elektron, sehingga yang atas ini pasti elektron ya, karena dia akan menaik, elektronnya akan menuju si batang kaca. Berarti yang ini salah, ini salah. Lalu di sini karena yang elektron sudah pada naik, yang di bawah tinggal positif ya. Betul, berarti jawabannya 4. Pokoknya kalau besok elektroskop netral didekatkan elektroskop bermuatan positif, maka bagian daun akan positif. Tapi kalau ini negatif, nah pada daunnya ini negatif, pada bendanya negatif, maka daunnya akan negatif. Oke, begitu. Oke, nomor 52 masih sama ya, kaca digosok dengan kain sutra. Bola konduktor P berarti kaca, berarti positif ya. Kaca positif. Nah, berarti di sini plus, dia menarik R berarti min. Yang ditanya interaksinya ya, oke. P positif tolak menolak dengan T berarti T-nya positif. S tadi tarik menarik dengan R, R negatif, S berarti positif. Q dengan S, nah, S-nya tadi positif berarti Q-nya itu positif juga. Oke, coba kita lihat yang A. P dan S tarik menarik. P dan S salah ya, salah. Berarti P dan S tolak menolak. R dan Q tarik menarik. R dan Q tarik menarik bisa jadi. Yang D, P dan Q tarik menarik salah. Berarti jawabannya yang C. Oke, begitu saja. Jadi P dan S di situ, P dan S itu plus dan plus. Nah, terus yang R dan Q, R-nya itu negatif, Q-nya itu positif, tarik menarik juga. Oke, yang tadi tolak menolak, maaf, yang ini tarik menarik. Sip. Nomor 53. Nah, ini yang soal tentang ini ya, mana? Gaya kolom ya anak-anak. Bisa jadi keluar. Bentuknya bisa macam-macam ini karena sangat rumus, pakai rumus ya. Oke, kita lihat di situ. Jika pada gaya tarik menarik sebesar F, berarti ini ada gaya tarik menarik sebesar F gitu ya, tarik menarik salah satu aja. Maka apabila masing-masing muatan, berarti ini misalkan keadaan 1, terus ini nanti diubah menjadi keadaan 2, dimana masing-masing muatan diperbesar 2 kali, berarti jadi plus 2Q, yang satunya jadi min 2Q. Lalu jaraknya ini kan diperbesar 2 kali ya muatannya. Jarak diperkecil 2 kali. Jarak diperkecil 2 kali berarti diperkecil itu artinya dibagi 2. Nah, maka gayanya tarik menariknya jadi sebesar berapa F2-nya. Nah, gampang ya. Kalau ada soal seperti ini anak-anak, kalian pakai cara perbandingan. Kalau pakai cara substitusi belum tentu anak-anak itu teliti dan belum tentu anak-anak bisa memindah-mindahkan. Nah, jadi kalau F1 ini langsung saja F1 per F2. Kita gunakan cara matematika untuk langsung dicoret-coret. Kalau saya lebih enak pakai seperti ini karena tidak memakai hafalan. Kalian tulis pernya dulu. F1 itu K Q1 Q2 per R1 kuadrat. R1 nya karena R ya, berarti R kuadrat gini aja. Ingat Q1 Q2 nya di sini plus minnya tidak masuk ke hitungan karena plus min hanya menunjukkan jenis muatan saja. F2 nya ini K Q1 nya jadi 2Q gitu ya. Berarti tadi Q1 Q2 nya kita nanti bisa coret. Ini 2Q2 sama-sama 2, minnya nggak ngaruh, dan setengah gitu ya, langsung aja setengah R dikuadratkan. Ingat R atau nulis R per 2 aja sesuai dengan gambarnya, R per 2 dikuadratkan. Oke, kalau sudah kita bisa coret yang sama ya, coret yang sama. K ini bisa kita coret, yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Q ini bisa kita coret Q-nya, tapi 2-nya masih tetap ya. Nah, sehingga masih tersisa
F1-nya tadi F. Nah, F1-nya F berarti kita pindahkan sebelah kanannya saja. Berarti F per F2 sama dengan per, ini tadi yang atas tinggal 1, berarti tinggal 1 per R kuadrat dibagi 2 kali 2, 4 per R per 2 kuadrat, kita kuadratkan ya, R kuadrat itu R kuadrat per 2 kuadrat itu 4, berarti jadi R kuadrat per 4. Nah, gitu ya. Ini menggunakan cara matematika. Jadi ini nanti bisa kita sederhanakan ya. Oke. Di sini F per F2 kita masih tulis tetap sama, F per F2 sama dengan, sekarang kita ini anak-anak, kita coba ubah bentuknya. Ini kan seper R kuadrat, kita per 4 per R kuadrat per 4 kita pengwalik seperti dalam matematika. Jadi seper R kuadrat dikali, ini dibalik, jadi R kuadrat per 4 dibagi 4. Kalau dalam matematika kan sama aja gini, seper A dibagi seper B sama dengan seper A dikali B per 1 gitu ya, dipengwalik itu loh. Nah ini sama Pak Habibie juga, seper R kuadrat dibagi sama saja dikali, yang bawah dibalik, R kuadrat per 4 per 4, karena ini dibaginya di sini ya. Oke, berarti ini R kuadratnya bisa kita coret. Nah ini R kuadrat bisa kita coret, tinggal 1. Seper 4 dibagi 4 sama aja ini ya, seper 4 dibagi 4 itu sama aja seper 4 dibagi 4 per 1. Jadi kalau misalkan dipengwalik juga, sehingga seper 4 dipengwalik kali seper 4 juga. Ini kan 4 per 1, kalau dibalik jadi seper 4. Berarti seper 4 dibagi 4 itu langsung saja seper 16. Oke, gitu. Ini saya hapus saja. Ini matematika ya. Oke, draw. Kalian boleh pakai cara apapun, tapi menurut saya ini cara yang paling sederhana karena bisa dicoret-coret, nggak perlu substitusi. Jadi tinggal seper 1 dikali seper 16. Berarti jawabannya F per F2 sama dengan seper 16. Kita kali silang, 16F sama dengan F2. Berarti F2 nya sama dengan 16F. Kalian juga boleh pakai cara substitusi. F nya kan tadi kakiku remuk-remuk. Nah, F2 nya kan sama dengan K 2Q 2Q. Ini Q-nya sama ya, karena cuma beda muatan aja, per R per 2 kuadrat. Nah, hasilnya sama. Terus kalau misalkan ini jadikan F2 nya K, ini 4 nya saya keluaran, K Q Q. Nah, ini kan sama aja seperempat kali R kuadrat. Nah, kakiku remuk-remuk ini kan ini ya anak-anak, F ya tadi. Jadi F2 sama dengan 4 per seperempat kali F. Nah ini juga bisa pakai cara yang kedua ini. Tapi kan kadang anak-anak mengeluarkan itu kadang kesulitan ya. Di sini 4 dibagi seperempat itu adalah 16, karena 4-nya ini naik. Jadi jawabannya 16F sama. Pakai cara ini juga bisa. Oke. Kita lanjut sekarang ke listrik dinamis. Tapi ini dilihat dulu. Nah, habis ini kita lanjut ke listrik dinamis. Oke, selanjutnya tentang listrik dinamis. Di sini listrik dinamis bunyinya adalah, untuk cakupan materi perkiraannya adalah tentang rangkaian listrik, dan yang kedua adalah energi dan daya listrik. Jadi macam-macam, bisa macam-macam ya ini. Rangkaian listrik itu bisa banyak, tapi intinya rangkaian listrik itu cuma 3 ya. V sama dengan I kali R. Berarti hanya kemungkinan nyari V atau nyari I atau nyari R. Kalau energi dan daya listrik nanti P dan W. Nanti coba kita lihat model-modelnya seperti apa. Oke. Contoh soal di sini nomor 54, coba kita lihat bersama-sama. Yang ditanya adalah nilai I, I1, I2, dan I3 berturut-turut adalah banyak ya ini. Coba kita lihat di sini. Oke. I1 sama dengan 12 ohm. 12 ohm, I2, I3. Nah, untuk mencari I1, I2, dan I3, maka kita harus tahu I totalnya dulu. Yang pertama, I total di sini rumusnya adalah V per R ya anak-anak. V per R total. Nah, V-nya di sini E GGL, karena di sini ada 1 ohm, berarti nanti kita cari GGL-nya gitu ya. Oke, untuk mencari arus total